yang terjadi karena virus corona telah mengubah wajah dunia. Jutaan orang terinfeksi, bahkan tidak sedikit nyawa melayang. Para medik berjuang bertaruh nyawa di garda depan. Tatanan baru terpaksa diterapkan. Kota mendadak sepi, penerbangan dibatalkan, perekonomian terjun bebas, jutaan orang kehilangan pekerjaannya. Semua tatanan yang telah dibangun selama ini runtuh. Segala sesuatu yang dibangun menjadi sia-sia. Tetapi apakah segala sesuatu sungguh sia-sia? Tidakkah ada lagi harapan untuk kita, untuk dunia dan masa depan bersama? Sungguhkah yang tersisa hanya kesia-siaan belaka? Kitab Pengkhotbah adalah satu kitab di dalam Alkitab yang bicara tentang kesia-siaan. Setiap Kamis pagi kita akan belajar dari Kitab Pengkhotbah bersama saya, Pendeta Adon Syukmana. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi bersama-sama dalam doa pagi seri Kitab Pengkhotbah. Dan saat ini kita bersama-sama sudah sampai pada bagian ke-8 dari seri Kitab Pengkhotbah ini. Firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah Kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat 7 sampai pasal 6 ayat 12. Pengkhotbah pasal 5 ayat 7 sampai Pengkhotbah pasal 6 ayat 12. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan sebuah judul kesia-siaan kekayaan. Kesia-siaan akan kekayaan. Ya, Bapak Ibu, mari sebelum kita bersama-sama merenungkannya, kita membaca Pengkhotbah pasal 5 ayat 7 sampai pasal 6 ayat 12 ini. Ya, kesia-siaan kekayaan. Mari kita membacanya.
Pengkhotbah pasal 5 ayat 7 sampai pasal 6 ayat 12. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain. Begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri, dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tidak satu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, telanjang seperti ketika ia datang. Dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pula ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagiannya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kurang suatu apapun yang diingininya. Tetapi seorang itu tidak dikaruniakan kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jika seorang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan, kataku,
anak gugur lebih baik daripada orang ini. Sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan, dan namanya pun ditutupi kegelapan. Lagi pula ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tenteram daripada orang tadi. Biarpun ia hidup 2 kali 1000 tahun, kalau ia tidak menikmati kesenangan, bukankah segala sesuatu menuju suatu tempat? Segala jeripayah manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Karena apakah kelebihan orang yang berhikmat daripada orang yang bodoh? Apakah kelebihan orang miskin yang tahu berperilaku di hadapan orang? Lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Apapun yang ada sudah lama disebut namanya, dan sudah diketahui siapa manusia, yaitu bahwa ia tidak dapat mengadakan perkara dengan yang lebih kuat daripadanya. Karena makin banyak kata-kata, makin banyak kesia-siaan. Apakah faedahnya untuk manusia? Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan? Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan memberikan kami pagi yang indah, di mana kami boleh bersama-sama bangun dalam kesegaran yang baru dan dalam pengharapan yang baru. Saat ini kami akan bersama-sama merenungkan sabda-Mu, dan biarlah dari kitab Pengkhotbah kami boleh belajar tentang kebijaksanaan hidup yang Kau ajarkan dalam kehidupan ini. Tuntun hamba-Mu yang penuh dengan segala kelemahan dan kekurangan, dan juga tuntun kami semua agar kami dapat memahami dan juga mengerti di dalam perkembangan kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nas yang pada saat ini kita akan renungkan dari perikop itu, saya ambil dari satu ayat, yaitu ayatnya yang ke-17. Ya, kenapa? Nanti kita akan lihat bersama-sama. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat 17. Di sana tertulis demikian. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bahagiannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lagi-lagi kitab Pengkhotbah bicara soal kekayaan. Dan lagi-lagi seolah-olah kalau tadi kita lihat dalam satu perikop itu, kelihatannya Pengkhotbah menganggap bahwa kekayaan itu hebel. Hebel itu bahasa Ibrani yang artinya kesia-siaan. Tapi ya, sekali lagi seperti pada perikop-perikop sebelumnya, bukan itu yang dimaksud oleh kitab Pengkhotbah. Dalam perikop yang kita baca, untuk sekian kalinya Pengkhotbah mau mengingatkan bahwa Pengkhotbah tidak menolak kekayaan. Pengkhotbah itu, kalau di pasal sebelumnya kita melihat bahwa dia itu sebetulnya adalah orang kaya,
bahkan orang yang terkaya di Israel, kemungkinan dia adalah raja, kemungkinan. Jadi dia tidak menolak kekayaan. Tetapi seperti juga pada perikop-perikop sebelumnya dalam pasal-pasal yang lalu, pengkhotbah ini ingin mengingatkan soal fokus hidup. Kalau fokus kehidupan orang itu mengejar harta, mengejar kekayaan, di mana semua orang itu ya memang kepinginnya, siapa sih yang gak kepingin kaya gitu kan? Ya pasti kepinginnya kaya. Tapi kalau fokus hidupnya hanyalah mengejar kekayaan, maka bisa jadi itu akan menjadi sebuah kesia-siaan. Bahkan dalam perikop ini, pengkhotbah juga mengingatkan bahwa kalau fokusnya hidup itu adalah kekayaan, maka tidak heran kalau nanti kita menemukan ada orang yang tega untuk menindas orang lain, untuk mengakali orang lain, untuk merampas haknya orang lain, menindas orang lain semata-mata demi kekayaan yang ia miliki. Makanya pengkhotbah mengajarkan jangan sampai seperti itu. Akan tetapi Bapak Ibu, pada perikop ini saya justru tertarik pada ayat 17. Kenapa saya tertarik pada ayat 17? Karena ayat 17 ini muncul dalam kalimat-kalimat yang serupa pada dua ayat yang lainnya dalam satu perikop. Bayangkan, dalam satu perikop sudah 3 kali keluar ide seperti ayat 17 ini. Saya ulangi lagi membacanya. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari, selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bahagiannya. Ayat ini muncul lagi di ayat 18, tetapi dengan kalimat yang agak berbeda, tetapi nuansanya sama. Lalu muncul lagi di pasal 6 ayat yang kedua, tetapi pasal 6 ayatnya yang kedua ini lebih negatif begitu, tapi idenya sama. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada 3 hal penting yang saya lihat di dalam ayat ini. Hal yang pertama adalah makan, minum, dan bersenang-senang. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dilakukan, makan, minum, dan bersenang-senang itu dilakukan dalam jerih payah dan dalam segala hal yang diupayakan, dalam segala jerih payahnya. Dan yang ketiga adalah yang dikaruniakan oleh Allah. Nah Bapak Ibu, mari kita lihat satu persatu ketiga hal penting yang diberikan di dalam ayat 17, ayat 18, juga ayatnya yang pasal 6 ayat yang kedua ini. Hal yang pertama adalah makan, minum, dan bersenang-senang. Makan, minum, dan bersenang-senang. Sekali lagi pengkhotbah tidak anti pada kekayaan. Namun dia kepingin menegaskan bahwa persoalannya itu bukan seberapa banyak penghasilan kita. Bukan itu. Tetapi seberapa mampu kita menikmati penghasilan itu. Oke? Bukan seberapa banyak kita punya penghasilan, tetapi seberapa mampu kita menikmati penghasilan itu. Kita punya banyak sekali penghasilan, tapi kalau kita tidak mampu untuk menikmati penghasilan itu, percuma. Kemampuan kita untuk bersyukur itu menentukan kebahagiaan hidup yang kita miliki. Sekali lagi, kemampuan kita bersyukur itu menentukan kebahagiaan kehidupan kita. Semakin mampu kita bersyukur, maka semakin mampu kita merasakan hidup yang berbahagia. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persoalannya adalah apa yang kita nikmati, apa yang kita syukuri.
Apa yang kita rasakan, bahwa yang akan kita nikmati dalam kehidupan ini? Penghasilan seperti apa yang layak untuk kita nikmati? Nah, itu ada di yang kedua. Penghasilan yang pantas untuk kita nikmati, penghasilan yang pantas untuk kita syukuri adalah penghasilan yang kita dapatkan dari usaha dan kerja keras kita. Ya. Alkitab itu mengajarkan, barang siapa tidak bekerja, janganlah makan. Jadi kalau mau makan, ya bekerja. Kalau mau bahagia, ya kerja. Ya. Kalau mau mendapatkan upah, ya usaha. Yang nggak kerja, nggak usah makan. Ya kalau kita nggak usaha, tidak berupaya, ya bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan itu juga? Ya. Nah, usaha apa yang mesti kita lakukan? Usaha yang bagaimana yang harus kita lakukan? Nah, ini bagian yang ketiga. Usaha yang dikaruniakan Allah. Usaha di mana Allah berkenan pada usaha itu. Usaha yang tidak merugikan orang lain. Usaha yang tidak menindas orang lain. Usaha yang tidak menyengsarakan orang lain. Tidak menipu orang lain. Usaha yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memasuki masa pandemi ini yang sudah sedemikian lama panjangnya, kita sedang berhadapan dengan sebuah isu yang menggetarkan hati kita. Setelah pandemi global terjadi, atau pandemi ini terjadi sudah beberapa bulan, banyak dunia yang di lockdown, maka yang terjadi adalah kita akan menghadapi resesi global. Pandemi global, resesinya juga global. Resesi terjadi di mana-mana. Persoalan ekonomi terjadi di seluruh dunia. Angka pengangguran terjadi bukan cuma di Indonesia. Orang kehilangan pekerjaan banyak sekali. Nah, dalam keadaan kayak begini, apa yang harus kita lakukan supaya kebahagiaan itu tidak tercabut dari kehidupan kita? Tips hari ini dari kitab Pengkhotbah adalah jangan malu-malu untuk usaha. Jangan malu-malu untuk bekerja. Bekerja apa saja, usaha apa saja. Kalau yang tadinya direktur, tapi kemudian kehilangan pekerjaan, sekarang harus jualan nasi bungkus, ya tidak apa-apa. Atau harus usaha jadi ojek online, ya tidak apa-apa. Usaha apa saja. Tapi tadi pengkhotbah juga mengingatkan kepada kita, usaha yang kita lakukan adalah usaha yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan kemudian usaha yang kita lakukan menipu orang lain. Usaha yang kita lakukan memeras orang lain, ngakali orang lain. Gak akan ada berkatnya. Seberapapun besar hasil dari usaha penipuan yang kita lakukan kepada orang lain, kita tidak akan menikmatinya. Tidak akan. Jadi usaha apa saja yang penting halal. Usaha apa saja yang penting dikaruniai atau diberkati oleh Tuhan. Tapi hal yang ketiga, yang paling penting adalah seberapapun hasilnya, bersyukur. Seberapapun hasilnya, nikmatilah. Syukuri itu. Seberapapun hasilnya. Jangan dibandingkan dengan penghasilan dulu sebelum pandemi. Wah, dulu
Saya direktur, gaji saya sebulan 50 juta. Sekarang penghasilan ojek online, saya harus jadi ojek online. Penghasilan saya mungkin cuma 1,5 juta, 2 juta. Ya disyukuri. Yang ada saat ini adalah itu. Yang penting kita usaha. Dan usaha kita halal. Usaha kita berkenan di hadapan Tuhan. Hidup tidak akan berhenti di sini. Dia akan terus berjalan. Maka usaha yang kita lakukan dengan tekun dan usaha yang kita lakukan bersama dengan Tuhan, saya yakin suatu saat nanti Tuhan akan berkati berkali-kali lipat. Ini tips kita hari ini. Bekerja dan usahalah apa saja yang dikaruniai Tuhan dan nikmatilah seberapapun hasilnya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pagi ini Tuhan mengingatkan kepada kami agar kami tidak menyerah dalam situasi seperti ini, bahwa kami terus akan berupaya berusaha semaksimal kami. Tuhan masih memberikan kami hidup. Karena Tuhan memberikan kami hidup, oleh karena itu kami percaya Tuhan juga pasti memberikan kami kemampuan untuk berusaha. Restui usaha kami, berkati karya kami, dan seberapapun hasil yang Tuhan izinkan untuk kami terima, maka kami bersyukur karena kami meyakini itu dari Tuhan. Dan Tuhan pasti akan mencukupkan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai hari ini dengan usaha kami, dengan karya kami, apapun kami lakukan, karena kami percaya kami lakukan di dalam Tuhan. Kami tidak menipu, tidak merugikan orang lain, maka Tuhan sendiri juga yang akan memberkati usaha kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah doa pagi kita pada hari ini. Minggu depan kita masih terus ketemu dalam doa pagi seri kita pengkhotbah. Dan saya juga mengingatkan untuk Bapak Ibu bisa menikmati program-program online lainnya yang ada di GKI Gatot Subroto. Terima kasih, selamat berusaha, selamat berkarya. Saya yakin usaha dan karya yang Bapak Ibu lakukan hari ini adalah usaha dan karya yang diberkati oleh Tuhan, yang berkenan, yang halal, dan saya percaya hasilnya berapapun itu akan mencukupkan segala kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Sampai ketemu minggu depan.